Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau sistem peredaran darah panjang. Nah, keduanya bisa dilihat di sini, ada sedikit perbedaan mekanismenya. Sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Jadi disebut pendek atau kecil karena alirannya dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Jelasnya, mekanismenya ventrikel berkontraksi, katup trikuspid tertutup, katup semilunar arteri paru-paru terbuka, darah kaya CO2 dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru, darah melepaskan CO2 dan darah mengambil O2. Jadi di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Kemudian darah kaya O2 dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, menyebabkan ventrikel relaksasi dan katup bikuspid terbuka sehingga darah mengalir ke ventrikel kiri. Jadi sekali lagi, singkatnya sistem peredaran darah pulmonalis itu dari jantung ke paru-paru dan ke jantung. Di paru-paru nanti terjadi proses pertukaran CO2 dan O2. Jadi darah yang masuk ke paru-paru membawa CO2. Di paru-paru sudah ada O2. Nah, nanti darah ini akan melepaskan CO2, kemudian mengikat O2. Setelah mengikat O2, maka dia akan masuk ke vena pulmonalis untuk menuju ke atrium kiri dan nanti darah dilanjutkan ke ventrikel kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau peredaran darah panjang, yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Mekanismenya berawal dari ventrikel yang berkontraksi, katup bikuspid tertutup, katup semilunar aorta terbuka, darah kaya O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta, kemudian darah kaya O2 dibawa oleh arteri, diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari jaringan tubuh. Darah kaya CO2 dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan, menyebabkan ventrikel mengalami relaksasi, katup trikuspid terbuka, dan darah mengalir ke ventrikel kanan. Sekali lagi, sistem peredaran darah sistemik, singkatnya, darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, tadi di sini darah itu nanti akan masuk melalui vena cava inferior maupun vena cava superior dengan membawa CO2 dari seluruh jaringan. Kita akan lihat di gambar. Jadi ini adalah pembuluh arteri, yang ini digambarkan pembuluh vena. Kalau sistem peredaran darah pulmonalis berarti dia dari jantung, dari sini, ini dari ventrikel yang berkontraksi, itu masuk darahnya, kemudian darah tadi akan masuk ke ventrikel kanan, dibawa oleh arteri pulmonalis, ya. Jadi ini ventrikel kanan, masuk melalui arteri pulmonalis, masuk ke ventrikel kanan,
dari ventrikel kanan tadi dia akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru akan terjadi pertukaran CO2 dengan O2, kemudian darah keluar menuju ke atrium kiri ataupun ventrikel kiri, dibawa oleh vena pulmonalis. Nah, jadi kalau yang kecil hanya seputar ini. Jantung, paru-paru, kembali ke jantung, ventrikel kanan, kemudian arteri pulmonalis, atrium kanan, ventrikel atrium, ventrikel kanan, arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, dan masuk ke ventrikel kiri. Nah, kalau peredaran darah besar, jalurnya ini dari atas. Nah, ya. Jadi bisa yang pertama, ventrikelnya berkontraksi tadi. Darah kayak O2 dan ventrikel masuk ke aorta. Jadi darah dari sini, darah dari jantung itu akan keluar ke sini, ke aorta. Nah, ini darah dari ventrikel kiri, ini akan keluar ke aorta. Kemudian dia akan masuk bercabang ke aorta abdominal dan ke arteri yang naik. Nah, kalau ke aorta abdominal, dia nanti akan membawa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian ke vena porta hepatica, ke hati, kemudian ke saluran pencernaan, kemudian ke arteri turun, dan nantinya ke perut dan usus. Ya, sama dengan ke ginjal. Ke atas, darahnya akan masuk ke arteri, kemudian dia akan masuk ke tangan, kemudian ke kepala dan leher. Ini yang membawa oksigen. Nanti kalau sudah sampai di bagian-bagian tadi, terjadi pertukaran udara. Kalau tadi di paru-paru, CO2 ditukar dengan O2. Kalau di kepala, di leher, di tangan, di tubuh, di saluran pencernaan, kemudian di hati, di ginjal, di perut, dan di usus, pertukarannya terjadi dari O2, jadi O2-nya dilepas, CO2-nya diambil. Nanti darah yang mengandung CO2 akan kembali ke jantung melalui vena. Nah, kalau dari atas, ini disebutnya vena cava superior. Dia masuk ke atrium kanan. Kalau dari bawah, dia akan masuk melalui vena cava inferior. Itu juga sama, akan masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan, ke paru-paru, dan kembali ke ventrikel kiri. Terjadi lagi siklus atau sistem peredaran darah pulmonalis. Nanti kalau pulmonalis selesai, kembali lagi terjadi sistem peredaran darah sistemik. Ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan siklus portal. Siklus portal itu adalah aliran darah balik darah vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limfa yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Kemudian bersatu dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatika. Darah keluar dari hati melalui vena hepatica, kemudian melalui vena inferior dan masuk kembali ke jantung. Jadi kalau dari lambung, usus, pankreas, dan limfa serta hepatika itu disebutnya siklus portal, sirkulasi portal. Yang kedua ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner adalah peredaran di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang mengitari jantung. Nah, berikutnya adalah peredaran darah pada janin atau fetus. Ketika masih di dalam kandungan, janin akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari darah ibu melalui plasenta, yaitu jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah untuk pertukaran zat. Zat yang diperlukan janin akan diambil dari darah ibu, sedangkan zat yang tidak berguna akan dikeluarkan. Plasenta terbentuk sekitar minggu ke-8 kehamilan, menempel pada dinding endometrium dan terikat kuat sampai bayi lahir.
Plasenta memiliki tali pusar atau ductus